Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Syiar Motivasi. Syiar untuk dakwah dan motivasi daripada ulama-ulama untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng dan juga like-nya ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sidang salat Id yang dirahmati Allah, pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Ini berarti kita semua telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat. Sekarang juga kita patut gembira karena di samping telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang dalam konteks Indonesia tidak hanya secara bahasa bermakna hari raya. Setelah berakhirnya Ramadan, atau yang dalam kamus Al-Ma'ani dimaknai sebagai al-yaumul awwalul ladzi yabda'u bihil iftar lis-sha'imin, yang artinya hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka. Tetapi secara kontekstual tersebut kembali bersuci secara budaya telah diterima umat Islam Indonesia dari generasi ke generasi dengan merujuk pada maksud hadis di atas. Setidaknya hal ini merupakan doa kita semua kepada Allah dan semoga dikabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Id yang dirahmati Allah, kita di bulan Syawal ini harus bisa menjaga diri kita agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal, baik sebelum dan selama bulan Ramadan, dengan cara tidak menzalimi orang lain. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna man muflis?" Qala, yang artinya, wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang mengalami kebangkrutan? Tanya Rasulullah. Kemudian sahabat menjawab, qalu al-muflis fina manir la dirhama lahu wa la mata. Sahabat kemudian menjawab, orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak punya uang dan tiada pula mempunyai harta benda. Wa qala, maka Nabi menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla ayyamliya ma'alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar, yang artinya sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang pada hari kiamat membawa amal kebaikan dari salat, puasa dan zakat, tetapi mereka pernah mencaci maki orang lain, menuduh
mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka jahati atau salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang lain lagi diberikan pula amal baik mereka apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas. Maka diambillah kejahatan atau kesalahan orang yang dijahati itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka yang suka mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, memukul orang lain akan ditempatkan ke dalam neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Id yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut kita harus mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya banyak sekali orang yang melakukan amal kebaikan, yang melakukan ibadah rutin, sholat 5 waktu, puasa Ramadan full, zikir tiada henti, Qiyamul Lail, tahajud, duha, baca Quran. Akan tetapi kondisi orang tersebut bisa dikategorikan muflis, yaitu orang yang bangkrut. Karena apa? Karena di dalam amal tersebut mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan atau kesalahan, merugikan orang lain, yang mana itu dalam kondisi ataupun kaidah hablum minanas. Jamaah sidang salat Id yang dirahmati Allah, sungguh berat apabila kita masih melakukan kesalahan-kesalahan, apabila kita masih merugikan orang lain, akan tapi kita percaya diri dengan amal kita semuanya. Maka dari itu khatib mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita perbaiki amal kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, aslih nafsaka yasluhu lakal amal. Aslih nafsaka yasluhu lakal amal. Maka perbaikilah diri kita dulu, sehingga orang lain nanti akan memperbaiki diri kita. Jadi ketika kita memperbaiki diri kita, kualitas kita akan terlihat tanpa dicoba-coba ataupun tanpa dibuat-buat. Maka dari itu jamaah sidang salat Id yang dirahmati Allah, mari sama-sama sekali lagi kita perbaiki diri kita menjadi insan yang benar-benar muttaqin. Karena goal setting atau tujuan daripada orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, yaitu adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. Yang pertama adalah bertauhid, percaya kepada yang gaib. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah berinfak dengan sebagian rezeki yang kita punya. Yang keempat itu adalah bertauhid dengan cara meyakini kitab-kitab Allah dan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum kita. Dan yang terakhir adalah kita meyakini bahwasanya akhirat ataupun hari akhir itu ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri orang yang bertakwa seperti ini akan terus diberikan petunjuk. Wa ulaika lahudan min rabbihim, yaitu mereka itu adalah orang yang selalu diberi petunjuk. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mari, sebulan lamanya kita telah melaksanakan puasa, itu hanyalah bulan pembemblengan, bulan pembentukan, bulan pelatihan. Apakah setelah bulan Ramadan ini apa yang kita lakukan di bulan puasa itu akan dan bisa tertanam dalam diri kita, bahkan kita bisa mempraktekannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tadarus, yaitu sholat qiyamul lail, yaitu berpuasa sunnah nantinya, dan yang lain-lain. Ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Sudahkah kita siap untuk menjalani 11 bulan ke depan dengan eksistensi atau keistiqomahan kita, yaitu menjalankan, melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan yang terdahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang salat Id yang dirahmati Allah,
Jadi seperti itu, kita harus membentuk diri kita, menguatkan iman kita. Karena banyak sekali sekarang ujian dan cobaan yang bisa menggoyangkan iman kita. Jadi kita harus kuat. Otomatis apabila keluarga kita kuat, ketika diuji dan dicoba, insya Allah anak, turunan, dan keluarga kita insya Allah akan kuat imannya. Tidak mudah digoyangkan akidahnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mari kita ambil hikmahnya. Mari kita coba untuk berjuang terus menjadi seorang yang muslim, orang yang taat kepada Allah, dan jangan sampai kita malah berseberangan, malah melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa iyyakum. Innallaha ghafurur rahim.